Haleluya. Banyak persoalan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi itu persoalan apapun yang terjadi, jangan sampai membuat kita kendor di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saudara di dalam mengatasi masalah dan tantangan yang mungkin terjadi. Kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin. Jangan lelah jadi ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Nyatakan tanda bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai. Oh amin, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Oh katakan sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau mau bersorak bagimu, Amin.
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau saat ini kami sudah terima sukacita daripada Engkau Tuhan. Karena hanya sukacita daripada Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini semua bukan karena kehebatan kami. Ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan. Tapi karena Engkau Allah Ebenezer. Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita lembutkan hati kita. Kita mau memuji Engkau Tuhan. Engkau Allah Ebenezer Tuhan. Amin, haleluya. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Amin. Kami percaya Tuhan selalu beserta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Percaya Tuhan, kalau kami ada boleh saat ini sampai saat ini semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami. Tapi kami percaya Tuhan, karena ada Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Amin, haleluya. Percaya Tuhan selalu serta, amin, dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti. Glory, 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 haleluya. Sampai di sini
Tuhan sudah menolong. Tuhan pasti katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Katakan Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti. Katakan sekali lagi Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti mau. Ebenezer, Ebenezer, Glory, haleluya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Ebenezer, Kau pasti menolong. Haleluya, haleluya. Ebenezer, Ebenezer, Kaulah penolong kami. Haleluya, glory, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan siang ini di tengah kami. Kami yakin, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah, Allah Ebenezer, Allah yang sudah menolong kami dan Allah yang akan selalu menolong dalam kehidupan kami Tuhan. Pertolongan kami datang daripada Engkau, Allah pencipta segala yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang baik. Pujian dan penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Biar kiranya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan mengampuni kami ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskan kami, dan Engkau yang melayakkan kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, biar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu siang ini ya Bapa. Biar kiranya Kau pakai lidah mulut hamba-Mu, biar Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Setiap perkataan-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu siang ini ya Bapa. Taburkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan biar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Setiap ya Tuhan kuasa jahat, kuasa iblis ingin coba mengganggu, merampas kebenaran firman-Mu, bersatu hati kami hancur patahkan di dalam nama Yesus. Biar kiranya Tuhan firman-Mu lah ya Bapa yang akan tertabur di tempat ini, di dalam hati, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ebenezer, sampai saat ini kita merasakan pertolongan Tuhan, kebaikan daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, saya ingatkan di dalam firman Allah pada pagi hari ini,
2 minggu yang lalu sebelum Paskah kita sudah ikuti firman Allah bagaimana ada sesuatu kekuatan di dalam diri kita ini yang selalu menarik kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roma pasal 7 kita sudah ikuti beberapa waktu lalu, bahwa ada 2 kekuatan yang tarik menarik di dalam diri kita, antara surga dan neraka, antara kebenaran dan kejahatan, antara dosa dan perbuatan yang benar. Selalu tarik menarik itu ada di dalam diri kita, melalui keinginan daging kita dan melalui keinginan mata kita dan melalui keangkuhan kehidupan kita. Nah, kita sudah ikuti betapa sulitnya untuk menekan segala keinginan hawa nafsu daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Memerlukan satu kekuatan, kita sudah ikuti waktu itu. Firman Allah katakan, maka jalan satu-satunya kita mau berjalan di daun pimpinan Roh Kudus dari Tuhan. Sehingga segala keinginan-keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kita urung untuk melakukannya. Nah, yang parahnya di sini saudara, kemana kita pergi, kemana kita berada, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata yang berdosa, keangkuhan ini selalu saja nempel, selalu saja mempengaruhi kita, selalu saja. Nah, saudara-saudara, dan jikalau kita tidak waspada, maka kita gampang ditarik dengan segala keinginan-keinginan yang berdosa ini. Kami sebagai hamba Tuhan berjuang keras melihat keadaan yang seperti ini. Jikalau kami sebagai hamba Allah pasif, masa bodoh, terserahlah kamu ikuti keinginan hawa nafsu daging, kamu ikuti segala keinginan mata kamu yang berdosa, terserah kamu akan hidup dalam keangkuhan hidup, terserah urusan dewek. Kalau seorang hamba Tuhan berpikir seperti itu, waduh, berat sekali. Pertama, dia akan dibenci oleh Tuhan. Sebab seorang hamba Allah, dia harus memberitakan firman Allah, memberitakan kebenaran. Tujuannya apa? Supaya umat-umat Allah jangan binasa. Itu saja. Supaya jangan masuk neraka. Maka itu sebabnya kalau kita membaca dalam kitab Yehezkiel pasal 33, di situ dikatakan mulai ayatnya yang ke-7, Yehezkiel pasal 33 ayat yang ke-7, ya. Saya baca ayat 7. Saudara baca, kita bergantian. Ayat 9 kita baca sama-sama. Saya baca ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat 8, jemaat baca 2, 3. Sembilan sama-sama, 2, 3. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu
supaya ia bertobat, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Ini adalah konsekuensi seorang hamba Allah. Disebutkan dalam ayat ini anak manusia itu siapa? Disebutkan bahwa engkau yang menjadi penjaga bagi umat kaum Israel. Ini adalah hamba Tuhan. Kalau sekarang disebut gembala jemaat. Di sini saya sebagai gembala daripada jemaat. Lalu disebutkan dalam ayat ini, bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau Tuhan memberikan firman-Nya, ini engkau akan katakan seperti ini. Katakanlah itu. Ayat yang ke-8, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Mati oleh dosanya. Dan engkau ini si penjaga, si hamba Tuhan, si gembala ini. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat atau orang berdosa itu. Supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat atau orang berdosa itu akan mati dalam kesalahannya. Tapi aku atau Allah akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kalau gembala hamba Tuhan tidak sampaikan firman Allah, tidak menegur mereka dengan firman Allah, tidak mengajarkan mereka untuk bertobat, orang yang berdosa itu dia mati, tapi nyawanya Allah tuntut kepada gembala yang mengajarkan itu. Gembala seperti saya. Kalau saya yang Allah tetapkan sebagai penjaga domba, saya tidak menyampaikan kebenaran firman Allah, maka apa yang terjadi? Misalnya ini, jemaat akan binasa dalam dosa kejahatan mereka. Tapi Tuhan tuntut itu kepada saya sebagai gembala. Semua jemaat misalnya bebas dari dosa. Tapi itu dituntut kepada si gembala. Kenapa? Engkau tidak mengajarkan mereka. Engkau tidak memberitakan firman. Engkau tidak ajarkan supaya mereka bertobat, berhenti berbuat salah, berbuat dosa. Engkau akan tanggung itu. Dan itu tandanya kalau gembala yang tidak mengajarkan jemaat untuk bertobat, maka gembala yang tanggung, jemaat masuk surga, gembalanya masuk neraka. Lalu ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau engkau hamba Allah, gembala, engkau sudah sampaikan firman Allah, engkau sudah nasihati mereka dengan firman Allah, maka kalau mereka mati, mereka akan mati dari kesalahannya. Dan nyawa saya, hidup saya selamat. Ini tanggung jawab yang begitu besar. Tidak gampang, saudara. Makanya jadi hamba Tuhan bukan sebagai profesi, bukan. Itu adalah panggilan daripada Tuhan secara khusus. Sebab menjadi gembala itu tidak mudah. Tanggung jawabnya begitu besar. Alkitab memberitahu, saya sudah hidup benar, saya sudah sungguh-sungguh berbakti, saya
berusaha untuk tidak berbuat salah. Tetapi saya tidak membawakan kebenaran Allah, tidak membawa jemaat untuk percaya, bertobat dan hidup benar. Percuma saya sebagai orang Kristen, bahkan percuma saya sebagai hamba Tuhan. Saya akan tetap tanggung semua segala dosa yang dilakukan jemaat. Jemaat selamat, saya masuk neraka. Wah, saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau, waduh, buat apa saya melayani Tuhan? Saya ingin selamat, saya ingin masuk surga. Maka untuk itu sebagai seorang hamba Allah, dia akan berjuang keras. Ya, dia akan banyak bersekutu dengan Tuhan. Dia banyak berpuasa, dia banyak berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Allah agar supaya apa? Dia diberikan kemampuan dari Tuhan, supaya diberikan hikmat marifat, bahkan yang tidak mudah, yaitu memberikan keberanian untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Allah. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Alkitab, dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, firman Allah berkata demikian. 2 Timotius 3 ayat 16 dulu. 2 Timotius 3 ayat 16 dulu berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Firman Tuhan. Itu bermanfaat. Untuk apa katanya? Bermanfaat untuk mengajar orang. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Salah katakan salah. Lalu apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kelakuan tidak benar, tidak beres, hamba Allah berani sampaikan firman Allah, berani mengajar. Perbaikilah kelakuannya supaya kelakuannya menjadi kelakuan yang baik dan benar di hadapan Allah. Dan apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tugas kami sebagai hamba Allah. Mendidik orang, mendidik jemaat untuk apa? Dalam kebenaran. Terus menerus, jangan malas, jangan bosan, mendidik, mengajar jemaat dibawa kepada kebenaran. Ini bukan tugas mudah. Sebab apa? Ini yang tadi saya katakan. Ada 2 perkara yang tarik-menarik dalam diri kita. Daya tarik sorga, daya tarik duniawi neraka. Daya tarik kebenaran, daya tarik kejahatan dosa. Tarik-menarik di dalam diri termasuk kita, umat Allah, orang percaya. Bayangkan kalau sampai, tadi saya katakan, seorang gembala, uwis baik, karepe dewek baik. Terserah kamu lakukan apa. Wow, saya akan dituntut oleh Tuhan. Saya sama dengan menuntun jemaat masuk di dalam neraka. Sedangkan Alkitab sudah memberitahukan, yaitu menyatakan kesalahan dan apa? Dikatakan memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah tugas dari seorang hamba Allah. Lalu pasal 4, 2 Timotius pasal 4 ayat 1 berkata begini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Ini tidak gampang. Di hadapan Allah, yaitu dalam Yesus Kristus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati. Dia adalah hakim tunggal pada akhir zaman. Aku berpesan, Rasul Paulus berpesan, dengan apa? Dengan
sungguh-sungguh, bukan main-main. Sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan Allah dan demi kerajaannya atau demi kerajaan sorga. Apa itu? Ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini diminta oleh Tuhan. Siap sedia baik atau tidak baik. Mau lagi senang, mau lagi susah, mau lagi tidak ada rezeki, mau lagi ada rezeki, ada masalah atau tidak masalah. Pokoknya tidak melihat apapun situasi keadaan, dikatakan dalam ayat ini, beritakan firman Allah itu, sedialah, katakan baik atau tidak waktunya. Mungkin ada orang yang momennya lagi tidak baik. Mungkin ada orang yang momennya yang lagi baik. Moodnya lagi baik. Tidak peduli mau moodnya tidak baik atau tidak baik. Sampaikan kebenaran firman Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Sampaikan firman Allah itu. Ini tugas sama Allah. Lalu disebutkan dalam ayat ini, nyatakanlah apa yang salah. Banyak pengajar sekarang, saudara, tidak berani menyatakan kesalahan orang. Tidak berani. Apalagi kalau orang itu bos, orang itu terhormat, orang itu punya jabatan, orang itu kaya, banyak duit. Dia sudah tahu ini salah, dia sudah tahu ini begini begitu. Dia tahu si bapak itu selingkuh, dia tidak berani akan katakan. Dia pikir nanti kalau dia pergi, nanti uangnya tidak akan masuk. Sehingga disebutkan, dikatakan dia tidak mau menyatakan salahnya. Dipelihara dosanya. Ini banyak kejadian ini, banyak. Kalau saya sebut nama-namanya, nanti tidak etis. Membiarkan dosa tidak ditegur. Tidak berani menyatakan kesalahan. Banyak sekarang yang terjadi. Banyak yang terjadi. Takut karena dia orang kaya. Dia orang terhormat. Dia penyumbang dalam gereja. Lalu disebutkan apa? Tegurlah dan nasihatilah. Menegur ini itu tidak gampang, saudara. Orang itu bawaannya itu tidak mau ditegur. Kalau lagi dia begini-begini, sudah bengkok jalannya, sudah salah jalannya, tapi kalau ditegur, bawaannya itu tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Itu watak manusia seperti itu. Bahkan biarpun sudah salah, ditegur sekalipun tidak terima. Bayangkan, saudara. Maka itu sebabnya banyak orang yang tidak berani tegur dengan tatap muka. Tapi seorang hamba Allah, dia diberikan hikmat melalui membawakan khotbah, membawakan firman Allah. Dari situlah maka dia akan menegur jemaat-jemaat. Dia menasihati jemaat-jemaat. Terima atau tidak, terserah. Sebab dengan menegur ini, mudah-mudahan dia bisa sadar. Banyak orang tidak mau. Raja Usia di dalam kitab Tawari, dalam kitab Raja-Raja. Tadinya dia orang biasa. Tapi oleh sebab seorang hamba Allah mendidik dia dengan begitu luar biasa secara rohani. Lalu dia menjadi besar, dia diberkati, namanya masyhur, dan lebih lagi dia sangat kaya, penghasilannya begitu banyak. Lalu satu waktu dia ingin mau masuk di ruang suci untuk membakar ukupan yang bukan tanggung jawabnya. Itu tanggung jawab imam besar. Imam besar saja yang masuk di situ tidak gampang.
salah masuk dia bisa mati. Apalagi yang bukan imam, dia raja. Waktu ditegur oleh imam, hei raja, jangan masuk ke situ. Dia gak peduli. Dia pikir dia raja. Dia pikir dia orang yang paling tinggi di kerajaan. Bahkan dia itu sangat-sangat kaya. Ditegur, jangan. Dia tidak mau ditegur, marah. Karena apa? Alkitab memberitahu dia sudah tinggi hati, sudah sombong. Jabatannya dan juga kekayaannya yang begitu hebat. Dia masuk, set. Dilarang, dinasehati, tidak. Apa yang terjadi? Baru masuk. Tiba-tiba dia penuh dengan kusta. Zaman dulu kusta itu lambang dari suatu penyakit yang sangat-sangat tidak disukai. Lambang daripada dosa dan kejahatan. Seorang raja yang cakap, seorang raja yang gagah, tiba-tiba dia menjadi kusta badannya. Mukanya menjadi kusta. Hukum Israel zaman itu tidak boleh ada di tempat ibadah. Ditariklah ia, lalu dibuang ke hutan. Tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati. Nah ini banyak juga pembicara-pembicara agak sungkan menegur, sungkan menasehati. Dia lihat orang dulu, baru bisa. Ini tugas daripada hamba Allah. Dia harus berani menegur dan dia harus berani untuk apa? Menasihati dalam kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kapan waktunya itu? Sekarang. Itu ditulis oleh Rasul Paulus. Udah lama sekali. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekarang ini apa yang ditulis dalam ayat 3 sudah digenapi. Banyak orang Kristen tidak mau lagi suka mendengar firman Allah yang pahit, yang keras, yang tajam. Apalagi menyinggung-nyinggung dosa mereka. Mereka gak mau melakukan. Gak mau. Buat apa? Ada waktunya dan sekarang waktunya. Sehingga kita lihat tempat-tempat di mana dipenuhi dengan jiwa-jiwa datang beribadah. Apa yang dikhotbahkan? Khotbah mereka tidak keras. Khotbah mereka yaitu dikatakan di sini orang tidak dapat menerima ajaran sehat, tapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Wah, baka ombeni sing khotbah kupingnya mendenging. Kupingnya kita ku panas baka ombeni khotbah. Lalu mereka akan mencari tempat di mana yang akan mengkhotbah yang hanya memuaskan telinganya. Apa sih tujuannya hanya memuaskan telinga? Disitulah mereka akan dengar, hei saudara-saudara, percayalah sama Tuhan Yesus, engkau akan diberkati, lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan berkelimpahan. Itu adalah khotbah yang apa? Yang enak didengar. Datanglah beribadah di tempat ini, engkau akan melihat mujizat akan terjadi dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu.
itu enak untuk didengar. Itu yang diserbu oleh banyak orang. Sehingga kita lihat di mana gereja kita di Indonesia, khotbah-khotbah yang enak didengar oleh kuping, didatangi oleh orang-orang yang memang hanya suka memuaskan kuping mereka, bukan memuaskan hati mereka untuk mereka diselamatkan. Ini sudah terjadi sekarang ini. Sudah terjadi. Saya suka dengar khotbah di YouTube. Wow, memang betul sekali. Apa yang ditulis dalam Alkitab memang sudah menjadi kenyataan sekarang ini. Betul sekali yang ditulis dalam Alkitab. Tapi juga saya ikuti ada beberapa hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mereka itu keras sampaikan firman Allah. Mereka counter semua ajaran-ajaran seperti ini. Dan sekarang muncul beberapa hamba Tuhan berani menyampaikan firman Allah yang lebih keras. Karena apa? Tanggung jawab untuk keselamatan umat. Mereka hanya mendengarkan untuk memuaskan kupingnya. Mereka tertawa-tawa. Mereka puas dengan janji-janji ini itu hanya untuk memuaskan telinganya. Tapi hati mereka gersang. Iman mereka tidak bertumbuh. Cilaka buat apa jadi orang Kristen yang model seperti itu, saudara. Ya. Yang dicari mujizat saja yang dicari. Banyak sekali seperti itu. Pendeta yang mengajarkan mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, wow, hebat sekali. Akan dikunjungi oleh banyak orang. Itu bukti. Ternyata firman Allah itu benar ada. Saya teringat di dalam Yohanes 6 ayat 60. Tuhan Yesus punya murid inti 12, ada murid lain 70 orang. Kelompok 2 ini ikut dalam khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus mulai dari Yohanes 6 ayat 1 dan seterusnya. Sampai ke ayat 60, ini murid-murid ini berkata begini. Siapa yang mau dengar khotbah Tuhan Yesus? Khotbahnya begitu keras. Mereka katakan. Lalu Tuhan Yesus, di ayat itu Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan katakan, perkataanku, firman yang aku sampaikan, itu hidup adanya. Tapi mereka tidak paham. Tidak menurut selera kuping mereka. Mungkin banyak menyinggung mereka. Mereka murid loh. Murid Tuhan. Saban hari lihat Tuhan Yesus bikin mujizat. Orang sakit sembuh, buta melek, buta bisa melihat, yang lumpuh bisa jalan. Mereka selalu mengikut Yesus. Banyak sekali mujizat yang mereka lihat. Tapi ternyata khotbah Yesus dalam ayat 60, mereka simpulkan khotbah Tuhan Yesus keras. Coba. Lalu dalam ayat 66, lalu murid-muridnya banyak yang meninggalkan dia. Saya pikir begini, Tuhan Yesus saja yang berkhotbah penuh hikmat dan penuh dengan urapan Roh Kudus, masih mereka katakan khotbahnya keras. Apalagi saya. Padahal mereka sudah banyak sekali melihat mujizat tak terhitung jumlahnya.
Ternyata mujizat tidak jamin untuk membuat orang itu hatinya hancur, hatinya lunak. Ternyata bukan mujizat. Malah mereka ambil keputusan, wis tinggalkan, gak usah ikut Tuhan Yesus. Fatal. Lalu apa yang terjadi? Setelah mereka pergi, Tuhan Yesus, lalu dia lihat ke murid 12. Dia bilang begini kepada murid-muridnya, apakah kamu akan mengikuti mereka meninggalkan aku? Kalau dibahasakan mungkin hari-hari begini. Mereka mengatakan khotbahku keras. Lalu mereka meninggalkan aku. Terus kamu ini apa juga akan ikut bersama mereka? Karena khotbahku yang keras seperti ini. Andai kata mungkin Tuhan Yesus tidak tahan mereka. Apakah kamu mau mengikuti mereka? Mengikuti mereka, ya los urusan dewek. Tapi puji Tuhan, tampillah Petrus. Petrus dia berkata, ya Tuhan, kepada siapakah kami harus pergi? Karena kami tahu perkataanmu itu adalah hidup adanya. Ini saudara. Kenapa Petrus dan lain-lain bertahan? Bagi mereka, sekeras apapun khotbah yang Yesus sampaikan, mereka tahu perkataan itu mendatangkan hidup. Sebab Alkitab memberitahu firman Allah itu hidup dan berkuasa. Amin. Yesus tantang, apa kamu ikut juga ke mereka? Ayo. Puji Tuhan. Kita termasuk kepada murid-murid asli Tuhan Yesus. Haleluya. Biarpun firman Allah sekeras apapun, karena memang itu disebutkan, yaitu untuk mengajar, untuk mendidik kita, untuk menegur kita, supaya kita hidup benar di dalam Tuhan. Ya. Lalu disebutkan dalam ayat ini, ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka membukanya dari tidak ada isinya. Kamuflase. Dikatakan berita kebenaran mereka buang. Dan mereka mengambil berita yang tidak ada kebenarannya. Asal puas ini telinga ini. Asal tidak menyinggung. Asal membuat kuping ini, wah enak sekali. Tidak ada singgungan. Tidak ada kata-kata yang seperti silet yang tajam. Itu yang disukai. Dan umat Kristen sekarang ini banyak yang model seperti ini. Banyak. Dan kita harus tahu supaya kita dapat membedakan. Ya. Makanya sebagai seorang hamba Tuhan, dia akan berjuang. Dia akan berdoa, berpuasa, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta hikmat, marifat dari Tuhan. Setiap 3 bulan ada doa puasa 3 hari. Saudara tanyakan sama pendeta-pendeta besar yang memiliki ribuan jemaat itu. Apakah mereka itu berani puasa 3 hari 3 malam? No. Tidak. Sehari juga belum tentu. Belum tentu. Makanya ada hamba Tuhan kaget. Dia berkata, Pak Benny puasa 3. Iya. Kaget dia sekaya.
3 hal. Itu pendeta. Pinternya ngomong, memang hebat. Bagaimana? Apalagi hidup di desa. Kalau nggak banyak berdoa, nggak banyak berpuasa, waduh, bahaya. Daya tarik dunia begitu hebat. Kalau di kota, tidak khotbah pun, pendeta cukup makan minum, berkelimpahan lagi. Kalau hidup di desa, tidak banyak berdoa, nggak banyak puasa, wis, pendeta bisa-bisa kesulitan. Nah ini yang kita lihat, saudara. Tanggung jawab seorang gembala betul-betul tidak mudah. Sebab dikatakan juga di dalam Ibrani pasal 13, di situ dikatakan begini firman Allah. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Gembala itu berjaga-jaga atas jiwa saudara. Hari Minggu ini kita kebaktian. Saya pulang. Saya renung siapa yang tidak datang. Kemanakah mereka? Jadi pikiran. Sekali 2 kali tidak datang, kenapa? Ada apa? Jadi pikiran. Bangun malam, tengah malam mendoakan. Tuhan jaga lindungi mereka. Yang lemah engkau kuatkan. Yang malas bangkitkan semangat mereka. Tuhan tolong mereka. Kalau mereka ada masalah, engkau berikan jawaban, berikan kemenangan. Pendeta di kota, kenalin jemaatnya dewek tidak tahu. Cuma yang dia tahu jemaat inti. Tapi kalau jemaat yang ada di desa, itu tahu, anak-anak pun tahu. Jemaat yang di ribuan di kota, deleng pendeta yang baik, aduh. Pendeta aja, pendetanya, gembalanya, 1 kali khotbah dalam 1 bulan, itu sudah hebat. Saya berpikir begini, kalau sampai seperti itu, yang khotbah, tamu datang khotbah minggu pertama, mungkin gembala. Minggu kedua, tamu lain, khotbah berkat, khotbah mujizat. Datang lagi minggu berikutnya, khotbah berkat, mujizat lagi, 4 terus menerus khotbah itu lagi diulang-ulang. Karena pendetanya jarang khotbah. Tidak tahu pertumbuhan jemaat. Tidak tahu bagaimana menyediakan makanan rohani yang bermutu. Sehingga jemaat itu hanya dijejali dengan khotbah yang diberkati, mujizat demi mujizat. Tapi tidak tahu bagaimana bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana hidup benar dalam Tuhan. Bagaimana hidup kudus di dalam Tuhan. Bagaimana harus hidup bertobat sungguh-sungguh. Lebih parah lagi, banyak orang Kristen yang tidak tahu rahasia kerajaan Allah. Lebih parah lagi, banyak orang Kristen tidak tahu rahasia tentang akhir zaman. Tidak tahu. Mau jadi Kristen model apa seperti ini? Kita di sini sudah berulang kali belajar tentang kitab Wahyu, kitab Daniel. Berbicara tentang akhir zaman. Itu sangat perlu untuk kita tahu. Tapi orang yang hanya khotbah, yang hanya enak di kuping, wow, apalagi khotbah Wahyu, wah. Baru dengar itu bisa pusing dia. Murka Allah. Di kitab Wahyu sudah baca, waduh hebat sekali.
Apalagi hamba Allah itu disebutkan berjaga-jaga atas jiwa. Mendoakan jemaat Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk kesehatan daripada jemaat. Makanya kami suka doa puasa. Tujuannya apa? Berpuasa itu bukan untuk kami kaya, bukan. Berpuasa itu pertama-tama untuk membuat jemaat itu bisa mengerti kebenaran, bertumbuh di dalam Allah, lebih mengasihi Allah, lebih melakukan kehendak Allah. Itu yang utama. Urusan berkat itu bukan urusan kami, urusan dari Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberkati kami, puji Tuhan. Tapi kami pergi berdoa. Kami melayani di tempat ini. Karena tujuan kami ingin membuat jemaat bertumbuh dan bisa diselamatkan. Itu tidak gampang, saudara. Ya, tanggung jawab seorang hamba Allah. Berjaga-jaga atas jiwamu. Dikatakan sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Yeskel 33 tadi. Tanggung jawab daripada seorang gembala, ya harus begitu. Mendoakan jemaat. Mendoakan, saudara tidak tahu. Tengah malam kami bangun berdoa. Apalagi kalau tidak datang sekali. 2 kali saja, aduh Tuhan kenapa? Kalau dia malas, Tuhan bangkitkan semangatnya. Kalau dia ada persoalan, Engkau berikan tunjuk. Kalau dia tutup jalan, bukakan jalan. Apapun masalahnya. Saudara tidak tahu, mungkin lagi tidur. Itu bentuk tanggung jawab. Di dalam melayani Tuhan sebagai gembala. Ya. Apalagi tujuan daripada seorang hamba Allah. Itu disebutkan di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-11 berkata begini. Efesus 4 ayat 11 berkata begini. Dan ia yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dalam gereja perjanjian baru, Allah mengambil 5 jawatan. Untuk apa? Untuk melengkapi ayat 12, orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 12. Allah pilih 5 jawatan. Yang pertama, rasul. Rasul zaman dulu membuka pelayanan di tempat-tempat yang sulit. Ya. Lalu nabi di sini. Ya, nabi mereka adalah pesuruh Allah menegur zaman dulu, menegur umat-umat Allah. Lalu pemberita Injil, penginjil. Nah, mereka seperti di sini dulu diundang, wah dia khotbah menginjil. Apalagi menginjil di tempat-tempat lain. Nah, mereka datang tapi pergi lagi. Keempat, gembala-gembala. Lalu yang kelima adalah pengajar atau guru-guru agama. Ini 5 jawatan ini. Tapi yang paling berat di situ adalah jawatan gembala. Sebab rasul sudah zaman dulu, mungkin ada sekarang tapi jarang sekali kita lihat. Nabi juga. Kalau pemberita Injil masih jalan. Kalau pemberita Injil, penginjil, dia datang khotbah di sini hari ini, siang atau besok dia pulang. Dia nggak tahu menahu. Guru-guru sekolah Alkitab juga begitu. Dia ngajar murid-murid. Terima nggak terima, aku tidak pusing. Pokoknya aku sudah ajarin kamu. Tapi gembala tidak. Gembala itu sebelum sampaikan firman, dia berdoa dulu. Minta hikmat dari Tuhan dulu. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan, khotbah akan disampaikan. Kira-kira bagaimana Tuhan? Seperti apa Tuhan? Bukan cuma minta hikmat.
minta urapan dari Tuhan. Sehingga harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar berdoa. Untuk apa? Menyampaikan firman Allah. Lalu setelah sudah disampaikan firman Allah, apakah sudah berhenti di situ? Tidak. Gembala akan berdoa. Tuhan, kiranya firman Allah yang sudah disampaikan membuat mereka itu makin sungguh-sungguh, makin mengasihi Tuhan, makin melakukan firman Allah, makin mereka beriman di dalam Tuhan. Tidak langsung begitu saja. Lalu apa lagi? Banyak sekali tugas sama Tuhan. Memikirkan segala apapun masalah yang dihadapi oleh jemaat. Saudara, ada masalah besar, kami juga ikut merasakan itu. Dan ikut juga mendoakan. Tidak gampang seorang gembala sidang. Bukan pekerjaan yang mudah. Kayaknya kalau tidak dipanggil, dipilih Tuhan, jangan coba-coba. Ya. Lalu disebutkan dalam ayat ini, memang sebagai gembala, dia harus menyediakan makanan firman Allah. Bukan makanan asal sekedar aja. Bukan makanan ya asal lihat di YouTube aja. Saya bersaksi sedikit. Waktu hari Jumat Agung, saya berhari-hari minta hikmat Tuhan untuk khotbah Jumat Agung. Lalu jelang satu hari saja Sabtu, khotbah Paskah. Lalu apa yang, sudahlah, saya udah capek, tidak tidur, udah saya cari saja catatan-catatan khotbah saya dari sekian tahun lalu, saya ambil, buka semua. Tidak kena, buka lagi. Berapa catatan-catatan khotbah dari berapa tahun lalu, dari sekian puluh tahun, saya ambil. Tidak ada yang masuk. Aduh, besok sudah Paskah, ini bukan ibadah biasa. Ini bukan ibadah seperti ibadah rutin. Ini ibadah Paskah. Coba lagi cari barangkali di catatan ini bagus ini. Tidak ketemu. Wah, saya makin stres ini. Lalu saya merenung sebentar. Lalu saya berdoa. Tuhan, berikanlah firman-Mu ini yang adalah isi hati-Mu Tuhan. Sementara saya berdoa, Tuhan kasih hikmat. Ini. Wow, saya mulai catat. Wah ini, wah ini, wah ini. Nyambung jadi satu khotbah. Tidak gampang. Sebab untuk berkhotbah itu, banyak orang khotbah gampang. Banyak sekali catatan-catatan dari YouTube, tinggal kutip, nih. Bisa kita hafal. Tapi kalau batin dan roh kita tidak nyambung, percuma. Kita fasilitas sekalipun, tapi hati, jiwa kita, roh kita tidak nyambung, percuma. Berkhotbah itu harus nyambung antara pikiran Tuhan, hati jiwa kita, batin kita harus nyambung. Baru kita minta pengurapan dari Tuhan, sehingga jadilah suatu makanan rohani yang dapat diterima oleh jemaat. Apalagi kita di sini bukan cuma kita di sini yang ikuti khotbah. Ada ratusan orang di luar di sini yang suka ikut khotbah di sini. Jadi saya, Tuhan, ini pekerjaan yang berat. Saya tadinya berpikir begini, Tuhan, capek sekali. Habis hari Minggu saya sudah mikirkan khotbah Senin untuk khotbah Minggu. Sebab apa?
Sebab itu kan banyak yang ngikutin. Banyak yang ikutin. Dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, dari Lombok, dari Surabaya, dari daerah Jawa. Kalau saya khotbah asal khotbah, ya bagaimana? Karena berat untuk memikirkan satu khotbah yang bisa membuat jemaat itu terbangun rohani mereka. Tidak gampang, tidak cukup dengan materi, tapi harus banyak berdoa dan banyak bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu tugas daripada seorang hamba sebagai gembala. Ya, lalu disebutkan di dalam ayat ini, sampailah kita semua, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Artinya apa? Sampailah kita kepada tujuan mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sampailah kita ke titik ini, ke puncak ini. Jadi iman kita bukan iman duniawi, iman kita bukan iman asal-asalan, tapi iman yang begitu luar biasa. Kedua, sampailah kita kepada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tujuan kedua, gembala harus mengarahkan jemaat. Jemaat harus tahu persis siapakah anak Allah itu. Itulah Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat. Bapak, ada orang Kristen cuma mengenal Tuhan dari apa kata orang. Ada orang Kristen mengenal Tuhan hanya sekedar baca Alkitab. Ada orang Kristen mengenal Tuhan dari sekedar membaca buku-buku rohani. Kata mengenal Tuhan di sini intim, seperti suami mengenal istri, istri mengenal suami. Mengenal yang begitu dalam. Ada orang mengenal Tuhan dari jauh. Ada orang mengenal Tuhan dari jarak dekat. Ada orang mengenal dari Tuhan dengan dekat, belumlah cukup. Alkitab memberitahu bagaimana nempel dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Itu baru disebut mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita belum nempel, tanda tanya. Oh, saya sudah dekat dengan Tuhan. Belum. Nempel dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, itu baru disebut kita mengenal anak Allah Yesus Kristus. Dia pengantin pria, kita pengantin wanita. Bagaimana kita bersanding dengan dia sebagai pengantin laki? Lalu kita tidak mengenal dia, cuma dari jauh kita mengenal dia. Kita tidak dekat dengan dia. Tapi kalau kita mengenal dia dengan nempel. Saya kasih kesaksian. Saya suka buka di YouTube lagu-lagu rohani. Ada kor atau lagu apapun menyanyikan tentang Tuhan. Contoh Ustaz. Haleluya, haleluya, atau kami memuji. Dinyanyikan oleh kor yang banyak dengan musik yang luar biasa. Langsung saya menangis. Apalagi ada lagu, ku datang pada salib itu. Wih, langsung nangis. Kenapa? Karena sudah melekat dengan Tuhan. Tapi kalau jauh, boro-boro, lagu seindah apapun, cuma lewat doang. Tapi kalau tanda kita sudah melekat, kita dengar orang memimpin pujian, para singer, para musik memuji Allah. Wow, kita bersyukur, terima kasih. Jangan cuma kritik, waduh, singer lagu blesak, elek, kurang mantap, pemusiknya kurang gitu. Ya, mangkon. Tuhan yang kita puji, kita menyatu dengan Allah.
Itu tandanya kita mengenal akan Dia dengan benar. Saya harus berani sampaikan ini, saudara. Sebab Alkitab memberitahu banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, tidak masuk surga. Kenapa? Bahkan dikatakan kami sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat demi namamu. Tuhan katakan apa? Meto, pergi, usir. Aku usir kamu. Sebab apa? Aku tidak mengenal kamu. Tidak dikenal. Mereka pelayan. Tuhan tidak kenal. Karena cuma mengenal dari jauh. Kalau berkat, dia coba mendekat. Ada masalah, menjauh. Wah, repot model begini. Kalau kita melekat dengan Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh hati, tidak ada yang dapat pisahkan kita dengan kasih Tuhan. Itu baru hebat. Lalu bertumbuh apa? Menjadi kedewasaan penuh. Dewasa, kita jadi dewasa rohani. Bukan bayi rohani. Bukan bayi rohani. Mudah marah, mudah tersinggung. Kalau bayi, anak-anak kan begitu. Kalau sudah dewasa rohani, weh, mantap itu. Keempat, dikatakan di sini. Dan sampailah kita ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini, empat ini. Kesatuan iman, mengenal tentang siapa Yesus dengan benar. Kedewasaan penuh, sampailah kita pertumbuhan kita sampai kepada tingkat yang sama dengan Kristus. Itu tujuan kami hamba Allah. Membawa jemaat sampai ke titik ini. Jadi kalau kita paham, kita akan berkata terima kasih Tuhan. Karena saya sangat berterima kasih kepada jemaat-jemaat yang selalu mendoakan kami. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan urapan. Waduh, terima kasih. Karena tanpa itu kami tidak bisa mampu. Beban yang kami pikul, tanggung jawab yang ada pada kami begitu besar. Puji Tuhan. Diberikan Tuhan kemampuan, diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan untuk dapat terus melayani Tuhan. Seberapa Tuhan kehendaki kehidupan ini. Tuhan kiranya tolong kita sekalian. Kita masuk di dalam doa. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Oh, bawalah diriku kepada segala. Biar ini kerinduan kita. Biar Tuhan bawa kita kepada seluruh kebenaran. Agar kita tidak tersesat. Amin. Haleluya. Mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, Roh Kudus, peganglah kami. Kami tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan. Haleluya. Tanpa kekuatan Roh Kudus-Mu, tanpa bawalah diriku. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran Allah. Oh, ya masakalama ya malamasakam. Oh, agar ku tidak tersesat. Oh, mengikuti, bawalah diriku. Nanti Bapak Yohanes
datang berdoa. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin, amin, amin. Agar ku tidak tersesat mengikuti kudus, kudus Tuhan. Amin. Oh kudus, kudus Tuhan. Oh kudus namamu. Haleluya, amin. Oh ku beri syukur Allah. Oh simponi, oh ajaib, ajaib Tuhan. Oh ajaib, ajaib. Amin, amin, haleluya. Oh ajaiblah nama yang beri menang. Amin. Hanya Yesus yang beri kita kemenangan. Yang beri menang. Oh Yesus nama yang beri menang. Haleluya. Amin. Oh nama yang beri menang. Yesus namanya. Oh haleluya. Nama yang beri kemenangan, yang mampu menolong kami. Apa ya masalah mas? Iyalah masalah. Apa ya segala mas? Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, amin, haleluya, oh, haleluya, amin, Haleluya Yesus. haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan Yesus, bawalah kami ya Bapa di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan, agar dan supaya kami boleh melekat di hadapan-Mu ya Bapa. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami semua Tuhan. Firman-Mu begitu keras buat kami ya Bapa, tapi kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Tanpa keras firman-Mu Tuhan, kami makin loyo di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami terus Bapa, ajarlah kami terus ya Tuhan, supaya kami boleh melekat di hadapan-Mu ya Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendidik kami lewat hamba-Mu yang begitu berat buat mendidik kami ya Bapa, agar dan supaya kami jangan sampai ada yang tertinggal. Inilah keinginan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah kami boleh sadar di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh taat akan firman-Mu ya Bapa. Apa yang sudah kami dengar ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kami ya Bapa. Karena saat-saat ini Tuhan, banyak hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang menyenangkan telinga-telinga kami ya Bapa. Itu semua akan lenyap dengan sekejap ya Bapa. Hamba-Mu ini yang kami sudah terima firman-Mu yang begitu keras, biarlah kiranya Engkau Tuhan berkati Bapa Gembala kami, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar dan supaya firman-Mu yang sudah kami dengar ini Bapa, jangan lalu dengan begitu saja ya Bapa. Terima kasih Yesus. Lama sakaya rabasi kia lama takarabasi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Amen. Ampuni Tuhan mereka yang tidak sempat hadir. Mungkin mereka Tuhan
sedang ditegur lewat firman-Mu. Sadarkan, insapkan mereka ya Tuhan. Kami tidak tahu siapa mereka, tapi Engkau lebih tahu. Sadarkan, insapkan, tangkap kembali ya Bapa, supaya jiwanya boleh diselamatkan ya Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin bersama-sama semua sidang jemaat-Mu boleh diselamatkan ya Bapa, agar dan supaya perlombaan kami untuk sampai ke tujuan kami jangan sampai tertunda di tengah jalan, jangan sampai putus di tengah jalan ya Bapa. Kami sedang menghadapi perlombaan yang berat ini Tuhan. Biarlah kami boleh sampai ke tujuan kami masing-masing ya Bapa. Harta kekayaan tidak ada artinya buat kami Bapa. Hanya keselamatan yang kami penuju Tuhan, yang kami cari Tuhan. Kami hanya mencari keselamatan. Kami tidak mencari formalitas kekayaan harta dunia ini ya Bapa. Karena itu semuanya akan mengecewakan buat kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sudah Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Biarlah kami boleh mencelihkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya Tuhan sebentar kami mau memberikan korban persembahan-Mu. Tilik tangan-tangan kami ya Bapa. Balas sesuai janji firman-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan yang mengembalikan milik-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.